Nah, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita masuk pada hadis nomor 9. Kata penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, fi hukmi man akala aw syariba nasiyan. Hukum orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Nah, ini penting nih. Biasanya terjadi di awal-awal Ramadan. Iya, bangun pagi langsung minum karena hari pertama. Taib. Dari hadis ini sampai berikutnya, insya Allah kita akan banyak berbicara seputar hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan terkait dengan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan ataupun minum, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya yang tadi itu Allah Subhanahu wa taala memberikannya makan dan juga memberikannya minum. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa, fasaumuhu sahihun, yakni puasanya sahih. Tidak ada kekurangan pada puasanya, tidak pula ada dosa pada puasanya jika dia tidak menghendaki dan tidak menginginkan hal tersebut, atau dikarenakan tidak ada kehendak dan keinginan yang muncul darinya untuk membatalkan puasa. Bal huwa rizqun saqahullahu ilaihi, akan tetapi ini adalah rezeki yang memang Allah Subhanahu wa taala telah hantarkan untuknya. Walihada adafar Rasulu sallallahu alaihi wasallam it'amahu wa saqiyahu ila Allah taala. Oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyandarkan makanan tersebut dan minuman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidahnya sebagaimana di hadis yang lain, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi, itu hanyalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuknya. Wa ma yakunu mudhafan, apa saja yang disandarkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhadhu bihil abdu, maka seorang hamba tidaklah dihukum karenanya. Dia dihukum dari perbuatannya yang dilarang. Artinya kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang. Wal af'alul lati laysat ikhtiyariyatan la tadkhulu tahta taklif, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan ini maksudnya lupa makan atau lupa dalam keadaan puasa sehingga makan dan minum, maka ini bukanlah ikhtiyariyah, bukanlah keinginan pribadi atau kehendaknya sehingga tidak masuk di dalam beban syariat. Wala farqa bainal akli wasyurbi al-qalili wal katsir li umumil hadis, dan juga tidak ada pembeda apakah makannya sedikit ataupun minumnya sedikit atau banyak. Yang pasti lupa, mau lupanya 1 baskom minumnya 1 galon, tapi memang murni lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tapi jangan juga kalau sudah minum sedikit kemudian asal lupa masih lupa kemudian ditambah, atau pas makan lupa makannya, pas mau minum ingat, aduh telanjur nih lain-lain tenggorokan. Nah, barakallahu fikum. Laisa alaihi qada, kemudian juga dia tidak punya kewajiban mengganti puasa. Jadi maksudnya di sini hendaknya dia sempurnakan puasanya, artinya dia tidak perlu menggantinya karena puasanya sahih, sah. Li'annahu umira bil itmam, karena dia diperintahkan untuk menyempurnakan. Wasamma alladhi yutimmu shauman, dan disebutkan dia hendaknya menyempurnakan puasanya. Fadalla ala annahu shaimun haqiqatan, maka ini menunjukkan bahwasanya dia seorang yang berpuasa dengan benar. Dan para ulama, paragraf berikutnya, telah menganalogikan makan dan minum dengan segala jenis pembatal yang lain berdasarkan hadis ini. Dan juga hadis Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di redaksi yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara, siapa yang berbuka fi syahri ramadhana nasiyan, dia berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, fala qada'a alaihi wala kafarah, maka dia tidak perlu mengganti dan juga tidak perlu untuk membayar kafarah, membayar denda. Nah, maksudnya di sini hadis yang disebutkan di awal adalah makan minum. Bagaimana kalau lupa berjima? Lupa kalau dalam keadaan puasa kemudian dia berjima dengan istri. Penulis di sini mengatakan para fuqaha, ulama ahlul fikih
mengkiaskan untuk semua macam pembatal puasa sama dengan makan minum. Juga tidak mengapa kalau lupa. Kalau memang benar-benar ya lupa. Baik. Karena hadis yang lain Nabi bersabda, man aftara, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, dan di sini tidak disebutkan makan dan minum. Kemudian penulis berkata, pengkhususan makan dan minum di dalam hadis ini ditinjau secara umum, wa takhsisu bil ghalib la yaqtadi mafhuman, dan pengkhususan dari hal yang umum ini tidak berkonsekuensi pemahaman kebalikan. Ini kaidah fikih, maksudnya disebutkan di dalam hadis makan minum saja karena kebanyakan pembatal puasa adalah makan minum. Kebanyakan pembatal puasa adalah makan minum. Dan ketika disebutkan yang kebanyakan, yang umum, maka tidak berkonsekuensi bahwasanya yang lainnya membatalkan. Artinya Nabi menyebutkan kalau makan minum dalam keadaan lupa, puasa tidak batal. Berarti dari sini kita memahami berarti kalau berjima lupa batal, karena yang disebutkan hanya makan minum. Nah, ini tidak berlaku. Ya, pemahaman seperti ini tidak berlaku. Karena yang dijadikan contoh adalah cara berbuka yang umum, cara berbuka kebanyakan orang. Nah, fala yadullu dzalika ala nafyil hukmi amma ada, dan ini tidak menunjukkan bahwasanya menghapuskan hukum dari selain makan dan juga minum. Artinya baik itu pembatal makan, pembatal minum, dan pembatal yang lainnya, selama dilakukan dalam keadaan lupa, maka ini tidak membatalkan puasa. Taib. Ini juga berdasarkan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini di ayat terakhir. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jikalau kami lupa atau kami berbuat tidak sengaja, berbuat salah. Dalam sebuah hadis bahwasanya Allah menjawab doa ini. Allah menjawab dengan ucapan qad fa'altu, aku sudah memaafkan, atau di riwayat yang lain, na'am, iya, aku memaafkan kalian dan aku tidak akan menghukum kalian dikarenakan lupa atau berbuat kesalahan. Maka semua jenis lupa ketika berbuka itu tidak membatalkan puasa. Baik. Berikutnya ada hukum di sini yang penulis sebutkan, barang siapa yang melihat orang yang sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa. Kita bangun pagi, kita lihat istri kita atau kita lihat anak kita buka, tapi kita tahu ini pasti dia lupa ini. Kita ingatkan atau tidak? Kita ingatkan atau tidak? Kalau puasa, karena itu kan rezeki yang Allah sedang berikan sama dia. Ingatkan atau tidak? Dikasih ingat? Pas dikasih ingat dia bilang, kenapa kasih ingat? Baru sedikit masuk. Nah, jadi diingatkan ya. Wajib alaihi ilamuhu wa tazkiruhu, maka wajib baginya untuk memberitahukannya dan mengingatkannya, dikarenakan ini bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan makan minum di siang hari Ramadan itu adalah kemungkaran. Tapi orang yang lupa ma'zurun, dimaklumi, dimaafkan. Tapi orang yang melihat maka dia wajib untuk mengingkari. Nah, dan diingkari seketika itu juga, jangan ditunda-tunda. Biar ini dulu, dia minum dulu. Pas sudah minum, tidak, langsung ingatkan. Baik. Berikutnya, wa man iktasala aw tamadmada aw istanshaqa fadakhala al-ma. Barang siapa yang mandi kemudian berkumur-kumur saat berwudu, atau dia istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, lalu air tidak sengaja masuk ke kerongkongannya tanpa kesengajaan, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Wa kadza law tara ila halqihi zubabun, demikian juga kalau ada lalat yang masuk ke dalam mulutnya, kemudian debu jalanan masuk ke dalam mulutnya, atau tepung masuk ke dalam hirupannya kemudian masuk ke tenggorokannya tanpa kesengajaan, bi ghairi ikhtiyarihi lam yufsidu saumahu, maka ini tidak membatalkan, merusak puasanya, karena tidak adanya kehendak atau pengendalian diri padanya. Baik. Allahumma waffiqna lima yurdika. Ya Allah, berikan kami taufik kepada apa yang Engkau ridhoi, dan jauhkan kami dari maksiat-maksiat. Jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang soleh dan juga golonganmu yang beruntung. Maafkanlah kami, terimalah tobat kami, dan juga ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Hadis yang ke-10. Al-amru bis suhur wa barakatuhu. Perintah untuk melaksanakan sahur dan keberkahan sahur. Maksud dengan sahur itu makanannya. Adapun yang dimaksud dengan perbuatannya,
maka disebut dengan suhur. Ada suhur, ada sahur. Kalau suhur itu makan, kalau sahur makanannya. Nah itu bedanya ya. Dan juga keberkahan di dalam suhur, di dalam sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, tasahharu, hendaknya kalian sahur. Berarti ada perintah langsung ya. Fa inna suhura barakah, karena sesungguhnya sahur itu keberkahan. Kalau dalam redaksi yang lain, fa inna fis sahuri barakah, di dalam makanan sahur ada keberkahan. Makanan sahur itu berkah. Taib. Di hadis ini ada dalil bahwa orang yang berpuasa diperintah untuk melaksanakan sahur, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, berkah yang besar, diniyatan wa dunyawiyah, baik dari segi agama maupun berkah dari segi dunia. Ingat, berkah dalam sahur itu datang dari segi agama, keberkahannya juga keberkahan dari segi dunia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan al-barakah min babil haddi ala suhuri wa targibi fihi. Ini dalam rangka untuk memotivasi dan juga mendorong untuk kita melaksanakan sahur. Nah, berikutnya wahadal amru fil hadisi amru istihbabin. Perintah ini adalah perintah yang disunnahkan secara ijma, ia tidak wajib ya. Sepakat para ulama sahur itu tidak wajib, karena telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabat itu pernah melakukan wisol. Wisol itu artinya menyambung puasa kepada puasa berikutnya. Tidak buka, tidak sahur. Jadi hari ini antum puasa, langsung sambung besok. Jadi siangnya dan malamnya puasa. Boleh seperti itu? Diperbolehkan. Ya, hanya saja sebagian ulama mengatakan makruh untuk umat Muhammad, untuk kita. Namun itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sahur ada beberapa yang disebutkan oleh penulis di sini, di antara barokah sahur atau berkah sahur dan juga manfaat dunia serta akhirat. Yang pertama, di dalam keberkahan sahur ada taqwiyu alal ibadah, penguatan di dalam beribadah dan juga membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat, membaca Al-Qur'an serta berzikir. Fa innal ja'i', karena orang yang kelaparan biasanya dia malas beribadah, susah tergerak badannya untuk ibadah karena lapar. Maka niatkanlah ketika antum sahur ini untuk menguatkan ibadah-ibadah selama siang hari Ramadan, bukan untuk bekerja saja. Naam, kalau kita niatkan supaya kita kuat bekerja dalam rangka mencari nafkah, itu sisi ibadah. Tapi ada sisi ibadah yang lebih besar pahalanya. Kita sahur ini bukan karena untuk sekedar pergi mencari nafkah, pergi kerja, tapi karena di siang hari kita mau baca Quran, karena di siang hari kita mau sholat duha, karena di waktu zuhur kita akan sholat zuhur. Nah, yang kedua, wa min barakatis sahur annahu tahsulu bisababihi ar-rugbatu fil izdiyad minas siyami li khiffatil masyaqqati fihi alal mutasahhir fayarghabu fis siyam wa la yatadayaqu minhu. Ya, ini akan menambah semangat di dalam berpuasa sehingga dia semakin merasa ringan dari kesulitan berpuasa. Ya. Oleh karena itu besoknya dia akan semangat lagi untuk berpuasa karena adanya makan sahur. Di antara berkah sahur yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, saat antum bangun sahur, mungkin terkadang ada orang yang tidak suka makan subuh. Ya, dia tidak suka makan subuh. Kalau bisa tetap makan sahur. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'atin min ma'. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air. Ya, walaupun dengan segelas air. Ini ada makna ittiba di sini, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau pikir sekedar untuk berbekal, kadang-kadang ada orang yang kuat tanpa sahur. Jadi buat apa dia susah-susah bangun? Tapi kalau kita bangun, itu ibadah tersendiri. Makanya kalaupun kita tidak nafsu makan, tetap bangun dan minum air, niatkan itu sebagai sahur. Nah, di situ ada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pahala. Jadi bukan sekedar untuk berbekal, tapi memang mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, berkah sahur, anal insana yaqumu akhiral lail. Ini berkah yang nyata bisa kita lihat langsung. Manusia pasti bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia bisa manfaatkan untuk berdoa, berzikir, berdoa dan juga sholat malam. Wa dzalika madzannatu al-ijabah, karena pada waktu sahur itu adalah
tempat di mana ijabah doa sangat berpeluang besar, yaitu akhir malam di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan hal min sailin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang meminta, aku akan berikan apa yang dia minta. Apakah ada orang yang minta ampunan, aku akan ampuni dia. Jangan sia-siakan waktu sahur, ya. Kita bangun sahur, manfaatkan. Masih belum matang masakan, belum siap, manfaatkan untuk berzikir, berdoa, atau setidaknya menambah sholat malam. Baik. Kemudian yang yang kelima, berkah sahur ini diantara hikmahnya adalah mukhalafatun atau mukhalafatan li ahlil kitab. Di sana ada penyelisihan kepada ahlul kitab. Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus suhur. Pembatas antara sahur kita atau pembeda antara sahur kita dan sahurnya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi orang ahlul kitab kalau mereka berpuasa, dan ini setahu saya memang tidak ada puasa selain daripada puasa Islam yang punya makan sahur. Di agama manapun yang ada puasanya, itu hanya Islam yang punya sahur. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam syariat kita untuk senantiasa menyelisihi kekhususan dari orang-orang kafir. Maka diantara kekhususan mereka saat berpuasa adalah mereka tidak sahur. Ya, kita niatkan juga itu untuk menyelisihi mereka. Baik. Kemudian yang keenam, diantara berkah sahur adalah solat fajar, solat subuh berjamaah fi waqtiha al-fadil, pada waktunya. Orang yang bangun makan sahur kebanyakannya pasti solat subuhnya tepat waktu dan berjamaah. Walidza tajidu annal musallin fi salatil fajr fi Ramadan aktsara minhum fi ghairihi minasyuhur. Kata penulis ini, makanya antum bisa dapatkan di masjid-masjid pada bulan Ramadan jamaah solat subuhnya banyak. Kenapa bisa? Karena bangun makan. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita tidak termaksud golongan-golongan orang yang nanti memenuhi masjid saat bangun untuk makan. Jadi karena dorongan perut dia berjamaah di masjid. Andaikan tidak ada dorongan perut, tidak pernah dia kelihatan di masjid sholat subuh. Iya. Tapi ala kulli hal, kaum muslimin di bulan Ramadan menghadiri sholat subuh berjamaah itu lebih banyak dibanding bulan yang lain. Itu kita syukuri. Tapi mudah-mudahan kita bangun bukan karena urusan perut, tapi memang karena mengikuti perintah Nabi untuk sahur, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan berkah salat subuh berjamaah tepat waktu. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis memberikan keterangan tentang sahur itu, bahwasanya ukuran minimal sahur adalah apa yang bisa masuk dari makanan dan minuman. Tidak dikhususkan makanan tertentu, bahwasanya kalau mau sahur harus ini, mau sahur harus itu. Tidak perlu. Hanya saja memang Nabi kita SAW bersabda, nikma sahuru al-mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur orang yang beriman adalah kurma. Jadi ini sahur terbaik ini. Bagus ini kita siapkan kurma di bulan Ramadan. Ketika kita mau makan sahur, makan kurma dulu sebelum makan, untuk ngalap berkah. Di hadis ini, berdasarkan hadis ini, bahwa Nabi bersabda sebaik-baik sahur seorang muslim adalah kurma. Kemudian paragraf berikutnya, ya saya ringkas saja. Di sini beliau memberikan adab ketika makan sahur, adab berpuasa, yaitu tidak berlebihan dalam persoalan menu sahur. Jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau kita mau memotivasi anak-anak supaya semangat puasa dan semangat sahur, kita masak dengan masakan yang enak, tidak mengapa, tidak masalah. Tapi berlebih-lebihan ini tidak boleh. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan, termasuk di dalam urusan sahur. Oleh karena itu, hubungan antara sabda Nabi SAW, nikmas sahur, nikmas suhurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Sahur itu sebenarnya tidak perlu banyak. Cukup kurma itu sebenarnya sudah bisa kita puasa dengannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, sahur itu tidak perlu banyak. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Artinya antum makan 1 biji kurma itu sudah bisa sebenarnya untuk antum berpuasa seharian full, ya. Nah, berikutnya, di antara adab juga washibu idza qaranahu sahrun, dan penulis ini memperingatkan dari kekenyangan, apalagi kekenyangan itu jika diiringi dengan sahrun bil lail, begadang di malam hari, kemudian tidur di siang hari. Siapa yang seperti ini? Di malam hari begadang, di siang hari penuh dengan tidur, ketika makan sahur dan berbuka penuh perutnya. Faqad fata bihil al-maqsud minas siyam. Siapa yang melakukan ini, maka sungguh telah hilang darinya maksud-maksud dari disyariatkannya puasa. Baik, bukan untuk itu antum berpuasa, ya.
Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan seluruhnya. Ajarkanlah kepada kami ma'alimna minhu, apa yang kami ketahui, wa ma'lam na'lam, dan apa yang kami tidak ketahui. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, apa yang kami ketahui dan apa yang kami tidak ketahui. Ya Allah, jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk dan amalan-amalan yang buruk, dan juga hawa nafsu, dan juga adwa, penyakit-penyakit. Waghfir lahum lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Baik, hadis yang nomor atau yang ke-11. Fi adabil iftar, adab-adab berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka atau bersegera berbuka. Muttafaqun alaihi. Ya, ada adab puasa yaitu bersegera di dalam berbuka. Bukan maksudnya jam 5 sudah buka ya, atau pada asar sudah berbuka. Maksudnya adalah wa huwa ta'jiluhu wal mubadaratu bihi hina hululu waqtuhu atau hina hululi waqtihi. Bersegera dan mempercepat ketika sudah masuk waktu berbuka langsung buka. Makanya kalau antum lagi di WC kemudian azan maghrib sudah masuk waktu berbuka, langsung buka di WC. Boleh enggak? Boleh. Minum saja. minum apa? Anahu bi mujarradi diyabi kursus syams. Ya, maksudnya di sini penulis memberikan waktu berbuka yaitu ketika lingkaran ya, cakram matahari itu sudah tenggelam di ufuk, maka itu sudah boleh berbuka. Ya, lingkaran matahari sudah hilang di ufuk, maka itu sudah masuk waktu maghrib dan sudah boleh berbuka walaupun belum azan. Ya, walaupun belum azan. Biasanya di pantai mana? Pantai apa itu yang kita kelihatan matahari tenggelam? Pantai Mandra? Bukan. Ya, di Pantai Kolaka alhamdulillah kita lihat matahari tenggelam. Nah, kalau antum lagi duduk di sana, Masjid Agung belum azan, masih sholawat misalnya, antum lihat matahari sudah tenggelam, berbuka antum. Karena berbuka itu sampai matahari tenggelam, berpuasa sampai matahari tenggelam, bukan sampai azan maghrib. Bagaimana kalau muazinnya lupa, dia azan 6:30, mati lapar antum. Iya. Jadi bukan azan patokannya. Kalau azannya tepat ya alhamdulillah. Demikian juga kalau misalnya antum lihat matahari secara langsung, belum tenggelam tapi sudah azan, bukan antum. Jangan buka. Maka muazinnya berdosa kalau dia sengaja, ya. Muazinnya berdosa kalau dia sengaja. Dia lihat matahari masih tinggi, dia sengaja cepat azan. Akhirnya orang berbuka, dia tanggung dosanya. Baik. Kemudian di sini penulis banyak memberikan keterangan-keterangan ya tentang mempercepat berbuka ini. Di antaranya adalah akhlak para nabi. Bagaimana riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya di antara akhlakun nubuwah itu akhlaknya para nabi adalah ta'jilul iftar, mempercepat untuk berbuka. Iya. Nah, kita lanjut saja ya. Intinya sudah didapatkan di sini. Oh ya, di sini penulis juga memberikan faedah bahwasanya di saat masa-masa berbuka atau menunggu waktu berbuka, jangan lupa untuk manfaatkan waktu itu berdoa. Catat itu, waktu berdoa. Di sana ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Orang yang berpuasa hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Di riwayat yang lain, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Artinya selama dia puasa sampai berbuka, ini doanya mustajabah, doanya dikabulkan. Tapi di riwayat ini, ya, di sini ada syawahidnya dari hadis Abdullah bin Amr. Nah, saat berbuka, maka di situ juga adalah ada waktu-waktu untuk berdoa dan dikabulkan doa-doa. Nah, baik. Dan ini juga ada keterangan atau riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau berkata, Sami'tu Abdullah bin Amr. Saya pernah mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berdoa di saat berbuka. Baik, berarti ada riwayat sahabat yang menguatkan hal ini. Maka insya Allah bisa diamalkan ya. Berdoa saat berbuka. Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi rahmatik, ya Allah aku minta dengan rahmatmu, yang rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuni diriku. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Sunni dan yang lainnya.
Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami rezeki ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rezeki yang baik. Allahumma ajib du'aana, jawablah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami. Wa haqqiq raja'ana, dan wujudkanlah harapan-harapan kami. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Nah, hadis nomor 12. Ma yajibu 'ala shaimi tarkuhu. Apa yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, ya. Selain daripada apa yang kita amalkan, amalan-amalan apa yang disunnahkan, perlu juga kita mengetahui apa saja yang mesti dihindari oleh orang-orang yang berpuasa. Baik. Ya, sama kayak kita berobat, ya. Kita disuruh minum ini dan minum itu. Kadang-kadang juga kita disuruh untuk menghindari ini dan menghindari itu. Dan dua-duanya ini harus jalan bersamaan. Baik, demikian berpuasa. Ada yang kita diperintahkan dan ada yang kita dilarang. Nabi kita SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng. Fala yarfus, maka janganlah seseorang yang berpuasa dia berucap keji atau berucap cabul. Wala yaskhab, jangan dia teriak-teriak. Dalam riwayat yang lain, wala yajhal, jangan dia berbuat bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada seseorang yang menyerangnya, yang mengajaknya kelahi atau mencelanya, fal yakul, maka hendaknya dia katakan, ini shaim, aku sedang berpuasa. Baik. Di hadis ini, as-shaim mutolabun, orang yang berpuasa itu dituntut untuk menjaga puasanya dan menjaga dari apa saja yang bisa membatalkan puasanya. Yatanafa ma'asiyam wa dzalika bitahalli. Hal itu dengan cara dia berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhi dari segala keburukan akhlak yang akan menyebabkan puasanya melahirkan atau liuaddiya as-shaumu samaratahu al-matlubah, agar puasanya itu memberikan buah yang memang itu diinginkan. Wa tatarattabu alaihi al-maghfiratu wal mau'udu biha, sehingga berdampak ampunan dan juga segala pahala yang dijanjikan dengan puasa tersebut. Baik. Di hadis yang lain kata Nabi SAW, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kesia-siaan dan amalan dengannya, wal jahla, kebodohan, falaisa lillahi haja, maka Allah tidak memiliki keperluan pada puasanya di saat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya dia hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Sebagaimana di hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak memiliki balasan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nauzubillah. Dan apa yang dimaksud la yarfus? Ar-rafas adalah al-kalamul fahish, perkataan kotor, jorok, seronok, ya. Demikian juga yashab, yashab ini adalah as-siyah wad dajjah, kegaduhan dan teriak-teriak, tidak bagus juga dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yajhal, adapun perbuatan bodoh, maksudnya yuqabil al-hilm, ini lawan dari ketidaktenangan, suka marah-marah, itu maksudnya yajhal, ya. Berarti orang suka marah-marah itu sebenarnya bodoh, ya. Ini yang kita katakan tadi, di antara sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ada orang yang ngajak berantem, yang memancing amarah atau yang mencela, maka kita katakan kepadanya boleh, inni shaim, bukan dalam rangka pamer, ya. Hikmahnya apa? Li'alla khasamahu yanzajiru an qitalihi wa sababihi idza alima annahu la yantasiru minhu likaunihi shaiman. Agar sekiranya perselisihan antara dia dengan orang yang mencela tidak jadi, ya, akan berhenti dari pertengkaran sehingga menghentikan penyerangannya dan juga celaannya. Kenapa bisa berhenti? Yaitu ketika dia mengetahui, lawan bicaranya itu mengetahui bahwasanya orang yang berpuasa ini tidak akan melawannya. Kadang-kadang seperti itu, menyelesaikan permasalahan bukan dengan cara kita melawan, tapi dengan cara kita diam, ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Kalau ada orang bodoh berbicara, berkomentar, mengkritikmu, maka jangan kau jawab, karena sebaik-baik jawaban untuknya adalah diam. Ya, termaksud di kolom komentar Facebook. Taib, Allahumma hdina subulas salam. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan-jalan keselamatan. Wa najjina minadz zulumati ilan nur. Selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya, dan jauhkan kami dari sikap keji, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi.
Berkahilah kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, serta kekuatan kami. Juga pasangan hidup kami, suami dan istri kami, anak-anak kami, harta kami, dan juga ampunilah kami ya Allah, wali walidina, wali jamil muslimin, kedua orang tua kami dan juga seluruh kaum muslimin. Baik. Habis waktunya. Iya, silakan azan dulu. Boleh untuk sikat gigi bagi orang berpuasa, atau tetap disyariatkan bagi orang berpuasa siwak atau sikat gigi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Andaikan tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak, Nabi bersabda, "Ma'a kulli wudu'in," setiap kali wudu. Baik. Dalilnya apa? Bahwasanya orang yang berpuasa tetap boleh untuk bersiwak, yakni keumuman hadis ini, di mana di hadis ini tidak dijelaskan bahwasanya kalau orang berpuasa tidak boleh bersiwak. Dan Nabi bersabda bersiwak setiap mau sholat, dan tidak disebutkan kalau lagi berpuasa jangan, atau nanti tidak puasa saja. Artinya semuanya umum. Tetap disyariatkan bersiwak saat mau sholat atau mau wudu, ya, dalam keadaan puasa ataupun tidak berpuasa. Ibnul Arabi mengatakan, lam yasihha fi siwaki shaim hadisun nafyan wala isbatan. Tidak ada yang sahih dari perbuatan bersiwaknya orang yang berpuasa satu hadis pun yang menafikan atau menetapkan. Demikian juga perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada kemakruhan siwak setelah zawal, setelah terbenamnya atau tergelincirnya matahari atau ba'da zuhur. Karena sebagian pendapat setelah ba'da zuhur itu tidak boleh lagi untuk bersiwak, ya. Tetap diperbolehkan. Adapun yang berdalil bahwasanya yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumtum fastaku bil godah," kalau kalian puasa maka bersiwaklah di waktu pagi, dan jangan kalian bersiwak di waktu petang. Maksudnya setelah zuhur, ya, setelah tergelincir matahari sampai maghrib, itu waktu petang. Hadis ini kata beliau, wa hadal hadis dhaifun la taqumu bihi hujjah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian dalil yang kedua yang mereka jadikan sandaran, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Maka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya kalau sikat gigi tidak boleh. Ya, mereka katakan kalau begitu kita harus memang mulutnya harus dikasih bau, ya, karena lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dibantah oleh Syekh. Yang pertama bantahannya bahwa bau mulut itu terkadang bukan dari mulut, ya. Terutama orang yang berpuasa, bau mulutnya itu biasanya dari pencernaan, dari lambung, dari GERD, ya, asam lambung biasanya. Baik. Kemudian dalil yang kedua bahwa itu bukan sesuatu yang diperintah. Bahwasanya kita harus membaukan mulut kita, ya, membuat mulut kita sengaja dibuat bau. Ya, itu bukan sesuatu yang diperintah, yang disukai. Baik. Nah, maksudnya itu adalah kalau memang bau ya sudah, itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dibenci oleh manusia. Nah, itu inti dari hadis ini, dan kita tutup dengan doanya, Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik dari masa hidup kami, usia kami adalah ujungnya. Wa khairu a'malina khawatimiha, dan sebaik-baik amalan kami adalah penghujungnya pula. Wa khairu ayyamina yauma nalqaka, dan sebaik-baik hari kami adalah hari di mana kami berjumpa denganmu. Wa tawaffana wa anta radin anna, wafatkanlah kami dalam keadaan engkau ridha kepada kami. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa li jamil muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Bismillah taala, jamaah dirahmati Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan besok subuh.